Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa Akademi Pagi, Telkom. Pak. Ya, terima kasih atas waktu kalian untuk bisa hadir dalam pertemuan live ya secara Vicon ya, video conference untuk pertemuan ke-12. Materi yang akan kami sajikan adalah tentang kriptografi fungsi hash. Jadi ada beberapa pemahaman yang salah ya mengenai fungsi hash itu, apakah sebuah enkripsi ya untuk confidentiality ya, kerahasiaan, atau sama nggak dengan dash, triple dash, AES atau digital signature yang lain gitu ya. Nah, jadi penjelasannya akan lebih kalian pahami nanti ya setelah saya jelaskan dalam modul pertemuan 12 ini. Baiklah, fungsi hash sendiri adalah sebuah proses ya atau komputasi ya yang menerima data blok dari pesan ya. Jadi blok panjang pesan itu ya dengan variabel m sebagai input ya, kemudian masuk ke dalam sebuah fungsi yang dituliskan sebagai h dalam kurung m. Jadi fungsi h itu adalah fungsi hash. Ya, ini H ini adalah fungsi hash. Sama kayak penulisan, kalau enkripsi ya, enkripsi dalam kurung key, kemudian ada plain text-nya ya. Ya. Jadi unsur di dalam fungsi hash itu hanya M saja yang dibutuhkan, yaitu pesannya atau blok pesannya. Ya. Panjangnya tergantung dari algoritma yang sudah ditetapkan oleh sebuah fungsi tersebut ya. Jadi di dalam fungsi hash ini dia akan memecah pesan menjadi blok-blok ya. Kemudian menghasilkan sebuah nilai H. Nilai H inilah disebut dengan nilai atau hash value ya. Ya, tujuannya apa dengan hash value ini? Untuk mengecek apakah pesan tersebut sama atau tidak ya dari aslinya. Ya, jadi misalnya seperti yang saya analogikan sebelumnya ya, di dalam sebuah pesan itu kamu berikan sebuah tanda ya, tanda di dalam surat tersebut, misalnya kamu menuliskan yang terhormat kepada dosen Akademi Telkom bla 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 gitu ya. Kemudian kamu tulis di situ ada sebuah titik yang tidak terlihat oleh orang lain gitu ya. Titik itulah sebagai tanda bahwa ini adalah surat yang asli. Nah, sampai kepada dosen Akademi Telkom, ternyata ini benar nggak surat kamu? Saya tanya gitu ya ke mahasiswa. Oh, coba saya lihat Pak, bisa di screenshot nggak gitu ya? Setelah di screenshot, ternyata tanda titik tersebut tidak ada ya. Jadi tanda yang sudah diberikan oleh mahasiswa untuk menandakan bahwa pesan itu adalah asli, itu ternyata tidak ada. Contoh sekarang ini ya, kalau di pesan-pesan itu ada QR code-nya gitu kan. Jadi QR code itu fungsinya adalah sebenarnya untuk memberikan tanda bahwa bisa dicek keaslian dari pesan tersebut ya, dengan scan QR code tersebut ya di dalam pesan tersebut. Oh, ternyata benar nih asli. Oh, pengirim adalah mahasiswa A misalnya ya. Jadi itulah fungsi hash. Ya, ini di luar dari QR code ya. Jadi hash adalah sebuah nilai yang menandakan bahwa keaslian dari pesan itu adalah sah gitu ya. Kriptografi fungsi hash harus ya melakukan komputasi untuk mengacaukan ya orang untuk mendapatkan sebuah objek data. Jadi sebuah algoritma yang secara komputasi mengacaukan untuk mendapatkan sebuah objek data yang memetakan hasil hash. Jadi kalau dia
misalnya pembajak ya mengambil pesan tersebut ya, kemudian diubah, ternyata dicek nih hash-nya ya, misalnya nilai hash-nya A lah gitu ya. Kemudian dengan nilai hash A, kemudian dicek dengan pesan yang sudah diterima, ternyata tidak sama pesannya ya. Pesannya sama ya, misalnya ABC ya, yang dia kirim adalah ABC. Tapi di sini kamu kasih titik di sini ya, kasih titik. Kemudian dikirimkan menjadi ABC, tapi titiknya itu berubah, pindah ke sini misalnya. Nah, jadi nilai hash-nya adalah berbeda, walaupun ini X itu sama dengan HY, ya. Ya. Artinya sama, pesannya ABC, oh diterima ABC juga, tapi nilai X-nya, nilai pesannya itu berbeda, X tidak sama dengan Y. Nah, itu yang membuat bagaimana objek data ya tersebut apakah asli atau tidak ya. Inilah yang disebut dengan benturan ya. Jadi kalau tidak X tidak sama dengan Y, pesan A titik B C itu tidak sama dengan A B C titik ya, maka dia itu terjadi benturan, artinya tidak asli ya, tidak sama ya. Jadi sebuah objek data harus dipetakan dengan nilai hash tertentu, kemudian nilai hash tadi setelah dicek itu tidak boleh ada benturan. Ya, itulah untuk memastikan fungsi hash bekerja, maka dua syarat ini harus dipenuhi ya. Jadi ya objek data tersebut tidak bisa tidak bisa terbaca, kemudian atau tidak sah terbacanya, kemudian dua objek data yang dikirimkan dengan yang diterima itu tidak boleh tidak sama ya. Nah, itu adalah fungsi hash. Nah, analoginya seperti ini ya. Jadi ada sebuah ini kan alat apa nih untuk penyaring ya. Penyaring kalau kita buat masakan gitu ya, tepung gitu ya. Di blender gitu ya, di blender. Jadi masukin ke dalam alat ini, saya nggak tahu nama alatnya apa. Ya, kemudian dia akan tersaring adalah hash-nya. Jadi pesan itu terdiri dari L bit ya, panjang pesan itu ya. Di ininya di sebuah nilai ya, disinilah nilai hash-nya nanti ya. Jadi kalau udah dimasukkan ke dalam algoritma hash ya, ini adalah algoritma hash. Kemudian pesannya adalah ini ya. Maka dia akan menghasilkan sebuah nilai hash ya. Jadi H sama dengan H algoritma hash yang berisi parameter atau berisi data M ya. Nah, itu adalah fungsi hash. Jadi pesan itu nggak ya, pesan kalau bedanya dengan enkripsi, pengirim pakai kunci K ya. Kan kalau enkripsi kemudian plain text K, kemudian di decrypt menjadi D ciphertext, K ya. Kuncinya sama-sama bisa dipakai berulang kali. Jadi si penerima bisa mengirimkan pesan dengan kunci yang sama ke pengirim ya. Terus kemudian pengirim bisa membuat kunci mengunci pesan baru lagi untuk dikirimkan ke penerima ya, bolak-balik terus ya. Itu adalah disebut dengan dua arah. Sedangkan fungsi hash hanya bisa satu arah.
Ya, fungsi hash itu hanya bisa satu arah. Maksudnya satu arah bagaimana? Ya. Contoh, ini adalah pesan ya, pesan ABC. Tadi ada titik ya. Kemudian dikirimkan A titik B C sama ya. Ini pengirim. Ini receive ya, R aja saya tuliskan. Penerima ya. Pengirim P, penerima R. Nah, dia hanya bisa membaca pesan dari P ya. Dia ngecek dengan nilai hash value-nya apakah sama dengan H dalam kurung M ya. Kalau dia udah benar ya, udah benar, dicek, oh benar ini dengan nilai hash ini saya bisa mengecek A titik B C ini adalah benar, oh nilainya sama dengan misalnya 1 misalnya, oh benar nih gitu ya, maka itu sudah dianggap nilai pesannya adalah otentik ya. Nah, kalau saya mau kirimkan lagi ya, mau kirimkan ke P, maka saya misalnya menuliskan A B titik C misalnya ya. Di sini menerima A titik B titik A B titik C sama ya. Dicek lagi ya. Ini adalah hash 1, hash pengirim. Hash pengirim. Ini adalah hash hash receiver ya, hash penerima tadi. Jadi berbeda ya. Di fungsi hashnya karena pesannya apa? Pesannya juga berbeda. Ini adalah pesan M1, ini adalah pesan M2. Jadi nilai hash ini diambil dari pesannya ya. Kalau pesannya berbeda ya, maka nilai hashnya berbeda, maka kuncinya tidak akan selalu sama ya. Bisa dianggap hash ini adalah kunci gitu kan. Kuncinya nggak akan selalu sama, pasti berubah terus karena berubah pesannya. Kecuali mengirimkan A titik BC ya. Tapi itu juga bisa juga berbeda karena prosesnya itu sekali saja ya. Jadi untuk menghasilkan H kecil ya, itu prosesnya cuma dari pengirim pesan tersebut. Ya, jadi makanya disebut dengan fungsi satu arah. Nah, contohnya di sini ya, Alice dia ada data ya, kemudian diberikan fungsi hash ya, kemudian menghasilkan ya sebuah nilai hash. Panjang data ini sama ya, panjang data dengan hash dengan panjang data sebelum hash itu sama. Jadi cuman diambil apa ya? Misalnya tulisan saya A, B, C. Oh, saya ambil C-nya sebagai hash. Nah, itu jadi cuman diambil nilainya. C ini diproses dengan H, algoritma H ya. Kemudian menghasilkan ya, cuman jadi pesannya sama ya, cuman nilainya itu diambil dari blok pesannya diambil untuk diproses dengan algoritma H, maka menghasilkan sebuah nilai H. Ya, jadi cuma mengambil blok pesan ya, bukan menambahkan pesan dengan sebuah nilai H di sini, bukan ditambah ya. Jadi mengambil beberapa blok pesan ya untuk diproses dengan algoritma H menghasilkan sebuah nilai H. Jadi pesannya nggak berubah gitu loh. Ya. Kemudian data dikirimkan ke si Bob ya. Bob akan mengcompare ya nilai H yang sudah didapatkan ya dengan fungsi hash ya. Jadi dia H kemudian data aksennya kemudian sama dengan H tidak gitu ya.
Ini sama nggak dengan H data gitu. Kalau sama, ya, hanya benar bisa digunakan, data aksennya sama dengan data, berarti itu sudah benar. Tapi kalau contohnya misalnya serangan ya terhadap fungsi hash ya. Jadi ada nilai fungsi hashnya di sini ya. Kemudian diubah ya. Lihat bentuknya berbeda gitu ya. Ya. Nilai hashnya sudah berubah gitu loh. Kemudian dicek sama si Bob ya. Oh, tandanya adalah tanda dari si dat ini ya. Oh, ini sudah dimodifikasi oleh dat. Berarti dia bukan yang ini tidak sama dengan ini ya. Tidak sama. Gimana, ada kesulitan nggak memahaminya? Halo? Tidak, Pak. Tolong responnya lebih cepat ya. Saya ingin meyakinkan bahwa kalian itu mendengarkan gitu loh. Kalau responnya cuma satu orang sama gitu ya, terus nanti saya bertanya lagi, yang respon tetap sama gitu loh. Padahal mahasiswa itu ada berapa nih? 40 ya, 40 mahasiswa. Masa yang menjawab cuma satu? Yang lain bagaimana? Ada kesulitan nggak? Ya, Insya Allah tidak. ya saya harapkan semuanya aktif gitu loh, jangan apa? Besok ujian nggak bisa ya nyontek temennya nulis A B, C, kamu kok nulisnya A, B, C gitu loh. Nah itu kan ketahuan sekali kalau nyonteknya di situ gitu loh. Saya sering nemuin ya, misalnya kamu nulis baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga C. Ya ini sama nih, tapi yang mahasiswa lain baris pertama A, baris kedua C, baris ketiga B gitu ya. Wah ini kebalik nih ya, langkah-langkah misalnya step-step dalam menjawab ya. Nah itu kelihatan sekali ya, kata-katanya sama persis gitu loh. Jadi saya harapkan ya hal seperti itu ya, kalian sudah dewasa harusnya lebih fokus dengan pelajaran, karena ini akan kalian bawa nanti ke dunia kerja ya. Kita nggak pernah tahu apakah nanti materi ini bermanfaat untuk pekerjaan kamu di masa depan ya. Tiba-tiba memang kebutuhan untuk security engineer ya itu tinggi ya, lowongan hanya ada security engineer gitu ya. Nah kamu ngelamar ya, kamu nggak pahami tentang konsep kriptografinya ya, akhirnya nggak lulus gitu loh. Jadi sangat disayangkan. Jadi kita melamar pekerjaan itu kayak ngacak gitu ya, gambling gitu ya, tergantung dari ridhonya Allah gitu loh. Rahmat Allah tuh turun kemana, kamu kerjanya di mana nih, bagian jaringan kah, security kah, kemudian bagian customer service kah gitu ya. Ada customer service engineer, ada, jadi pre-sales engineer ada ya. Jadi kalau nggak kuat ya di materi tersebut ya nggak akan lulus gitu loh ya. Jadi tolong dipahami ya, ini adalah basic atau dasar dari keamanan, walaupun ini nanti mekanisme dari kriptografi itu ya hanya dalam bentuk jadi ya. Contohnya di penerapan Cisco ya, oh kamu pakai HSA apa, pakai MD5 misalnya ya, cuman gitu aja pilihannya gitu. Cuman harus tahu konsep dari fungsi hash tadi. Kenapa sih harus pakai SAA MD5? Kok nggak pakai DES, nggak pakai triple DES, oh nggak pakai AES gitu ya.
Jadi konsepnya harus tak paham dulu. Jadi tolong diperhatikan ya, agar lebih menguasai ya. Ini adalah standar kompetensi kalian sebagai engineer D3 Teknik Telekomunikasi. Baik, dalam gambar berikutnya ya, kita akan memahami ya. Jadi ada beberapa mekanisme untuk pesan ya, message authentication ya. Jadi autentikasi dalam pesan. Message authentication apa sih? Autentikasi kan berarti untuk membuat sebuah pesan itu sah ya, otentik gitu ya. Nah, jadi ada 4 cara ya, A, B, dan C, dan D ya. Cara pertama ya, message tadi ya, menghasilkan sebuah fungsi hash, kemudian hash ini di-concat. Di-concat itu disambungkan ya. Kemudian di encrypt dengan fungsi K. Nah, berarti pesan tadi yang sudah di hash itu di encrypt dengan K. Berarti ini bukan hanya authentication, tapi sudah masuk confidentiality ya. Kerahasiaan, berarti diacak lagi. Sudah ditambahkan hash-nya, kemudian diacak ya. Kemudian dikirimkan ke penerima gitu ya. Nah, kemudian decrypt-nya sama ya, decrypt dengan kunci K, kemudian message di-compare dengan hash-nya ya, apakah otentik ya. Jadi di sini ada autentikasi, ya. Di sini ada confidentiality. Nah, kalau B, hash-nya itu di encrypt ya. Jadi nilai hash-nya di encrypt ya. Tujuannya apa? Supaya orang nggak bisa seorang kriptoanalis ya atau seorang penyerang itu tidak bisa memperkirakan algoritma dari fungsi hash-nya ya. Jadi tujuannya dikunci hash-nya, kemudian baru disambungkan dengan pesan. Kemudian dikirimkan. Kalau mau buka berarti ya harus ada kunci dan pesan yang berhash tadi ya, baru di decrypt ya. Di decrypt, nah ini di decrypt. Kemudian dia baru di compare dengan hash-nya. Nah, ini mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga ya, itu bisa ditambahkan namanya secret value ya. Sebuah nilai rahasia ya yang disambungkan dengan pesan ya, baru di hash ya. Atau ini bisa juga seperti sign gitu ya, ditandatangani gitu ya, tanda tangani, kemudian di hash, kemudian disambungkan dengan pesan ya. Ini artinya concat atau sambung ya. Kamu bisa baca lagi ya deskripsi tentang ini di Cryptography and Network Security ya, dari William Stalling. Nah, kemudian baru pesan itu setelah sampai di penerima ya, di compare ya, kemudian di compare dengan cara apa? Memasukkan S-nya ke dalam pesan, kemudian dimasukkan fungsi hash, apakah nilai hash-nya sama dengan yang pengirim kirimkan ya. Jadi yang dipertukarkan itu adalah haknya ya. Hak ini dikirimkan ke destinasi ke penerima gitu ya. Yang ditukarkan ini hak. Hak inilah sebagai kuncinya, key-nya. Tapi bukan kunci dalam arti confidentiality ya, tapi cuma hanya melakukan verifikasi. Ya. Kalau dalam confidentiality seperti yang ini ya, kuncinya ya, seperti yang A itu, ya pertukaran kuncinya itu memang untuk membuka pesan tersebut ya, pesannya itu sudah ngacak gitu loh. Tapi kalau fungsi hash itu tidak mengacak pesan, M-nya tetap sama ya. M ini dengan M ini sama ya.
terbuka, kelihatan pesannya sama gitu ya. Misalnya saya menuliskan saya mau pergi ke Alcatel gitu ya. Nanti penerima pesan tersebut ya sama, saya akan pergi ke Alcatel juga sama, bisa dibaca gitu loh. Tapi dicek fungsi hashnya, oh udah berubah nih, berarti ada yang mencoba-coba baca gitu loh, mencoba-coba baca atau mencoba-coba merubah ya. Sehingga dicek, oh sudah ada interupsi atau intrusion ya, atau ada gangguan dari pihak lawan misalnya. Nah, kemudian ini yang pesan yang mekanisme yang ketiga, sama-sama menggunakan secret value, kemudian di hash, kemudian di kunci. Jadi ini pakai confidentiality lagi ya. Baik, saya pause dulu ya sebentar ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Ya, Pak. Nah, ini yang jawab sama nggak dengan yang tadi? Beda, Pak, beda. Ya, tolong aktif dong yang lain, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, gambar 11.4A itu yang ini, yang A ya. Yang A itu dikenal dengan fungsi hash terkunci. Jadi fungsi hashnya itu di encrypt ya. Saya clear dulu. Ya. Jadi 11H itu fungsi hash-nya terkunci ya. Jadi mengunci fungsi hash sehingga pihaknya berbagi kunci rahasia untuk mengautentikasi informasi yang dipertukarkan antara pihak-pihak tersebut. Dipakai sebagai input adalah kunci rahasia dan blok data dan menghasilkan nilai hash atau message authentication dari pesan yang dilindungi ya. Jika integritas pesan perlu diperiksa, fungsi MAC dapat diterapkan pada pesan dan hasilnya dibandingkan dengan nilai MAC terkait. Ya, itu tadi pokoknya ada ininya ya, ada enkripsinya ya, ada mungkin lebih tepatnya kalau nggak salah yang ini ya harusnya ya, fungsi hash.
terkunci ya. Tapi kalau ini operasi mirip dengan 11.4b, nilai hash pesan di enkripsi. Oh, ini yang digital signature ya. Itu mirip dengan mekanisme authentication yang B ya. Jadi kenapa key-nya itu dipertukarkan, itulah ada yang public, ada yang private key ya, ada yang public key ya. Jadi yang boleh dipertukarkan itu adalah yang public key-nya ya. Private key tidak boleh diberikan ya. Ini untuk B. Maka nah ini B-nya ya. Pesan dialgoritmakan dengan fungsi hash, kemudian menghasilkan nilai hash, kemudian nilai hash itu di encrypt ya, encrypt, baru di concat dengan pesannya, disambungkan dengan pesan. Jadi yang di concat tadi nih, yang ini ya, hanya itu udah blur gitu ya, nggak bisa kelihatan gitu ya. Jadi hashnya itu misalnya saya nambahkan nilai hashnya A gitu ya. Kemudian saya enkripsi jadi misalnya jadi 3, nilai 3 gitu. Ya, maka di-decrypt dulu ya agar nilai 3 tadi bisa menjadi A lagi gitu loh. Ya, dengan cara menggunakan kunci public. Baru hanya di-compare nih. Oh, ini A, sama-sama A dong. Oh ya, A ya. Berarti sama asli gitu ya. Nah, kemudian ada juga mekanisme jadi 2 kali kunci ya. Fungsi hashnya dikunci dulu, kemudian di-concat dengan pesan, baru di-encrypt lagi. Nah, ini ada confidentiality-nya lagi ya. Nah, ini tujuannya untuk menguatkan aja ya. Ini pesan authentication-nya. Ya. Kemudian dikirimkan ya, maka bentuk prosesnya seperti ini ya. Kunci dan pesan yang di-concat ya dengan dengan fungsi hash private key ya, itu di-encrypt ya. Jadi pesannya di-concat dengan private key dan algoritma hash ya. Kemudian ditambahkan kunci ya, kemudian di-encrypt. Nah, itu cara bacanya. Nah, ini sama dengan proses enkripsi, ini bisa pakai dash ya. Bisa pakai ya yang triple dash ya. AES. Makanya kalau di Cisco ada seal ya. Seal saya belum pelajari. Baik, kemudian penggunaan fungsi hash lainnya ya. Nah, bisa digunakan untuk password satu arah. Jadi ya hanya dikunci dari arah pengirim saja ya. Setelah dibuka oleh penerima, ya sudah nggak bisa digunakan untuk mengunci pesan yang lain gitu ya. Karena fungsi hash itu diambil dari nilai hash itu diambil dari blok pesan ya. Kalau pesannya berubah ya pasti hashnya berubah juga ya. Jadi nggak bisa menggunakan hash yang sama. Jadi satu arah. Kemudian dapat digunakan untuk intrusi deteksi virus ya. Contohnya misalnya fungsi hash itu digunakan dalam sebuah software ya. Jadi kamu download software ya dari internet ya. Kemudian disertakan tuh
hashnya adalah ini, ya. Setelah di-download, kemudian kamu compare tuh hashnya dengan hash yang diberikan oleh internet tadi gitu ya. Dicek, ternyata waktu di-download itu terpapar virus gitu ya. Nah, dicek, oh hashnya udah nggak sama gitu ya, salah gitu ya. Akhirnya software yang sudah di-download tadi itu bisa berbahaya untuk kalau diinstalasi gitu ya. Jadi jangan gunakan software tersebut. Biasanya yang memberikan hash itu ya biasanya download yang sudah kredibel gitu ya. Misalnya dari Windows ya mengirimkan download tapi memang kita udah bayar ke Windows-nya. Jadi mereka akan memberikan hash-nya ke kita ya untuk memastikan bahwa file yang kita download itu adalah benar gitu ya, tidak terpapar oleh virus. Nah, ini bisa menggunakan fungsi hash. Misalnya kalian download Kali Linux deh. Ya, di situ nanti diberikan sebuah hash value ya, itu kalian bisa cek nilai hash-nya. Coba saya lihatkan ya. Kali Nah, ini ya. Ini adalah ya fungsi hash dari menggunakan SHA ya. Jadi checksum ya untuk melakukan cek summary ya. Apakah benar Kali Linux yang kita download itu adalah menggunakan adalah yang aslinya gitu ya, tidak terpapar oleh virus. Ya, biasanya kan kita menggunakan peer-to-peer kayak seperti torrent gitu ya. Nah, peer-to-peer torrent itu juga bisa mudah sekali untuk disisipi oleh virus gitu ya. Jadi hacker bisa masukin virus, malware saat kita melakukan peer-to-peer connection gitu ya. Nah, itu kita cek apakah downloadan kita tadi tidak terpapar oleh virus dengan menggunakan checksum dari menggunakan SHA. Ya, ini adalah fungsi hash. Kemudian untuk membangun fungsi pseudo random ya, jadi untuk membangkitkan sebuah nilai acak ya, itu namanya pseudo random ya, bisa PRF dan PRNG. Jadi kalau misalnya ada inisial vektor ya, itu mau di-generate menggunakan pseudo random itu bisa gitu ya. Ini dia menghasilkan sebuah nilai prima ya, nilai prima yang acak ya. Ya, nilainya bisa 1377 misalnya. Nggak tahu ini prima apa kira-kira gitu ya. Nah, persyaratan dari keamanan fungsi hash tadi harus memenuhi yaitu pre-image dan benturan. Tadi kan benturan tidak pesan yang dikirimkan itu walaupun sama, tapi hash-nya itu hash-nya sama ya, hash-nya sama, tapi pesannya itu tidak boleh berbeda ya. Jadi HX dan HY-nya, X dan Y-nya itu tidak boleh tidak sama ya. Jadi harus sama. Walaupun hash-nya sama nih, H sama-sama H gitu kan. Kemudian ini juga hash juga, nilai hash ya. Di compare kok sama nih. Tapi sebenarnya pesannya itu udah berubah ya, X menjadi Y. Ternyata misalnya X tidak sama dengan Y. Nah, itu berbahaya, ini pesannya berarti sudah dirubah. Nah, hash ini memastikan bahwa pesan itu tidak X tidak sama dengan Y gitu ya. Jadi harus X sama dengan Y. Ya, jadi fungsi hash itu memastikan X sama dengan Y. Nah, itu benturan.
Nah, preimage itu adalah blok pesan tadi, ya, yang diambil misalnya dari A, B, C. Saya ambil C-nya deh. Nah, ini preimage-nya. Merupakan blok data yang di hash ya. Misalnya C, oh saya H, masukkan algoritma C-nya, saya masukin algoritma hash ya, menghasilkan sebuah fungsi hash ya. Nah, ini merupakan blok data yang memiliki fungsi hash dan menggunakan fungsi H adalah H. Ya. Karena H adalah pemetaan banyak ke satu, ya. Banyak satu maksudnya apa? Bisa C, ya, bisa B menghasilkan H, A menghasilkan H, ya. Walaupun itu H1, ini H2, ini H3, ya. Tapi artinya dia pemetaan dari banyak ya, dari banyak ke satu menjadi sebuah nilai hanya sebuah nilai ya, bukan banyak nilai gitu loh. Ya, makanya pemetaan banyak ke satu untuk setiap nilai hash yang diberikan H. Secara umum akan ada banyak preimage ya. Jadi preimage ini bisa preimage 1, preimage 2, preimage 3 ya. Ya, tergantung pesan itu kapan dikirim ya. Misalnya hari ini di hash ya, dengan fungsi hash menjadi A ya. Nanti 2 jam lagi kamu hash itu berubah lagi ya, jadi B, jadi C ya, 1 jam lagi atau 1 menit atau 2 menit aja tuh bisa berubah ya. Jadi fungsi hash itu hanya 1 kali di generate ya. Kemudian itulah yang dibagikan gitu ya. Ya boleh sih di beberapa, maksudnya yang di-share itu ke penerima itu adalah hash yang sudah fix kamu generate gitu ya. Jangan generate baru lagi. Nanti kamu generate baru lagi fungsi hashnya, kamu share ke teman kamu cuma pakai hash yang lama gitu ya. Ya nggak sama gitu. Nah, itu preimage. Jadi persyaratannya ya bukan hanya preimage saja, tapi ada variabel input ya, ukuran variabelnya ya, yaitu blok datanya berapa yang mau ditetapkan, kemudian fix output size-nya ya. Ini juga kalau kita mau mendesain sebuah fungsi hash ya, itu harus ada fix output size-nya. Kemudian efisiensi Hx is relatively easy to compute ya, mudah untuk komputasinya. Kemudian ada pre-image resistance-nya ya, one way property atau satu kali proses ya, satu kali penggunaan, yaitu menghasilkan sebuah nilai H ya. Kemudian second pre-image resistance adalah untuk ketahanan fungsi H ya, dengan membentuk sebuah Y tidak sama dengan X ya. Jadi tidak boleh Y tidak sama dengan X ya. Ya. Jadi X Y harus sama dengan X atau sama dengan Y ya, harus X sama dengan Y ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu Y tidak sama dengan X, tidak ada perubahan di X-nya gitu ya. Jadi second preimage adalah untuk memberikan ketahanan bahwa pesan tadi tidak berubah. Jadi pesan itu dia memiliki H, itu adalah preimage resistance yang pertama. Preimage resistance yang kedua adalah bahwa nilai H ini untuk memastikan Y tidak sama dengan Y sama dengan X ya. Nah, kalau ini kan invisible is computational invisible to find ya. Artinya bertolak belakang dengan apa yang saya bicarakan tadi, X sama dengan Y. Ya, jadi penyerang ya tidak bisa melakukan Y tidak sama dengan X gitu. Kemudian collision resistant ya, ini ketahanan terhadap benturan ya. Jadi menguatkan bahwa X itu adalah sama dengan X itu adalah pasangan dari Y ya. Nah, ini membentuk sebuah digital signature ya. Jadi ada pasangan kuncinya X
ya, dan Y ini ya di X adalah private key-nya misalnya ya, Y itu adalah public key-nya ya. Jadi saat pesan itu dikirimkan menggunakan pesan X ya, kemudian penerima itu akan bisa merubah dengan membuka dengan kunci Y ya. Nah, ini X, Y ditambahkan terhadap pesan yang dikirimkan, kemudian dibuka oleh penerima ya dengan menggunakan kunci Y. Kemudian ada satu lagi pseudo randomness ya, ketidakacakan ya. Jadi output H meet standard test for pseudo randomness. Keacakan ya, keacakan. Jadi H itu harus memenuhi keacakan. Nah, kalau kita lihat ya, resistensi dari fungsi hash ya, terbesar adalah preimage-nya dulu ya, bahwa dia membuat sebuah nilai H ya dari blok dari preimage ya. Ya, ini preimage resistant itu H sama dengan H X ya. Nah, ini adalah preimage resistant ya, membuat sebuah nilai hash ketahanan terhadap ketahanan dari preimage ya. Jadi X itu blok pesannya tidak akan berubah dengan membuat sebuah fungsi atau nilai hash. Nah, itu adalah image resistant. Second preimage resistant adalah H X sama dengan Y di mana X tidak sama dengan Y, itu tidak boleh X tidak sama dengan Y. Jadi harus sama ya. Kemudian kalau correlation resistant ya, ditambahkan sebuah private key, public key ya, yang dimasukkan ke dalam pesan HX dan HY. Ke dalam sebuah fungsi hash ya, X dan Y. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari diagram Venn-nya ya, himpunan preimage itu ya kekuatannya beririsan dengan second preimage resistant. Second preimage resistant bisa ditambahkan collision resistant. Kalau ini masih weak ya, masih lemah ya, weak. Ditambah ini dengan lebih strong, lebih kuat lagi. Ya. Kalau ini masih standarnya ya, standar. Jadi kalau irisannya kedua ini ya, kalau kita menggunakan preimage resistant, second preimage resistant dan collision resistant, maka kekuatannya ini ya berimbang ya. Preimage resistance-nya masuk ya, second preimage-nya masuk, collision resistance-nya masuk ya. Jadi fungsi hash yang baik itu harus mengimbangi antara preimage resistant dan second preimage resistant dan collision resistant. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, kalau preimage itu menggunakan hash ya, second preimage sama collision itu bisa dianggap sebagai digital signature-nya. Jadi untuk memastikan pesan itu ditandatangani secara sah gitu ya. Nah, kalau second preimage aja itu untuk deteksi virus ya, untuk memastikan apakah HX sama dengan Y sama dengan HY ya. Nah, ini. Ya, ini untuk memastikan
apakah dia ada virus atau tidak ya. Kemudian one way password ya, ini menggunakan pre-email assistant aja. Method authentication ya, ini menggunakan seluruhnya ya. Nah, ini ada remark juga ya, penahanan diperlukan jika penyerang dapat melakukan serangan chosen plain text ya. Chosen plain text udah dijelaskan ya di pertemuan kriptografi yang pertama ya. Jadi dia memilih plain text yang terbuka ya. Misalnya dia dapat nih, dia dari si A sama si B komunikasi pesan, tapi sudah diberikan fungsi hash-nya ya. Dia sama-sama mendapat pesan yang sama gitu ya. Nah, itu bisa dibongkar ya. Kalau tidak ada collision resistance-nya. Jadi kalau collision resistance-nya ada, dia akan lebih kuat ya. Nggak akan bisa dirubah. Nah, serangannya apa saja ya? Menggunakan brute force atau cryptanalysis ya. Cryptanalysis menggunakan komputasi, perhitungan dengan eksploitasi beberapa properti tadi ya. Ada panjang bloknya, kemudian dia dapat menemukan algoritma hash-nya ya, mendapatkan nilai hash ya. Nah, itu cryptanalysis dia akan menghitung secara komputasi. Tapi kalau brute force dia mencoba-coba aja nih ya, dimasukin hash-nya A, jadinya sama nggak dengan pesan yang sebelumnya. Oh, nggak sama. B, C dimasukin ya semuanya sampai dia menemukan yang sama. Kemudian ada serangan ulang tahun ya. Dia ulang tahun itu apa sih? Birthday ya, birthday. Jadi musuh berhasil melahirkan dua pesan X, Y atau blok data dengan fungsi hash yang sama. Jadi melahirkan sebuah pesan baru. Nah, itu semua serangan ulang tahun berarti ya. Karena ada kata-kata melahirkan atau kelahiran ya. Berarti serangan ulang tahun ya. Upaya yang diperlukan dijelaskan oleh hasil matematika yang disebut dengan paradoks ulang tahun atau kesamaan lahir. Nah, ini bisa kalian baca kembali ya. Kalau kita ini serangan ulang tahun gimana sih Pak? Wah, panjang lagi gitu ya. Nah, ini ada cara kerja serangan ulang tahun, bisa dibaca di sini. Kemudian, nah ini contohnya serangan ulang tahun ya misalnya. Jadi ada dua versi nih, ya. This letter is I'm writing, yes, hampir sama kata-katanya, tapi sebenarnya tulisannya sudah tidak otentik gitu ya. Nah, ini menghasilkan fungsi hash yang sama gitu loh. Tapi yang atas misalnya H, X ya. Yang bawah adalah H, Y. Oh, sama-sama blok pesannya sama nih ya. Tapi setelah dicek hash-nya sama gitu loh. Tapi sebenarnya maknanya itu berbeda gitu ya. This letter is to introduce dengan I'm writing beda ya. Jadi penerima bisa terkecoh. Oh, bahasanya benar nih gitu ya. This letter dengan I'm writing nggak jauh-jauh beda gitu ya. Tapi secara karakternya, secara penulisannya itu berbeda. Misalnya may need dengan need ya. Watch and jewelry dengan jewelry and watch ya, dikebalik gitu. Ya karena ini udah dirubah gitu. Kemudian ada menggunakan SHA ya, menggunakan secure hash algoritma ya. Nah, ini dia menggunakan fungsi hash ya. F itu adalah comparison algoritma ya. Kemudian ada chaining variable ya. Jadi menggunakan initial value ya. Jadi dia berubah ya dari variabel 1 dengan variabel 2 itu terus berantai ya. Maka ini mirip dengan chaining block chipper ya. Jadi fungsi 1 kemudian dimasukkan ke fungsi 2 ya. Terus ya sampai fungsi yang terakhir. Oke,
Oke, saya percepat aja karena udah jam berapa nih. Oke, kemudian SAA awalnya ya pada tahun 1993 ya, kemudian direvisi tahun 95, kemudian menghasilkan nilai hash 160 bit ya. Kemudian tahun 2002 itu menghasilkan versi-revisi ya, ada 3 versi, ada SHA 256, 384 dan 512. Nah, ini disebut dengan SHA 2 ya. Kalau yang SHA 1 itu cuman 160 bit. Nah, ini komparasinya ya antara SHA 1, ini SHA 2 ya. Yang 2 nih, ini sama yang 2. Nanti ada SHA 3 ya. Jadi SHA 1 masih 160 bit untuk message digit size-nya. Ya, blok pesannya ya. Kemudian block size-nya, word size-nya itu sampai 256 sama ya. Kemudian tapi SHA 384 itu 1024 block size-nya dan word size-nya adalah 64 bit. Kalau untuk mekanisme dari SHA sendiri ya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini contohnya menggunakan SHA 512 ya, 512 yang ini ya. Jadi block size-nya itu 1024, word size-nya 64. Block size-nya itu ya ini block size ya, block size 1024 ya. Terus M1, M2 ya, kemudian M1 masukkan ke dalam fungsi, kemudian di XOR dengan initial value ya, kemudian menghasilkan H1, kemudian di chain ya, di chain dengan yang blok 2-nya ya, masuk ke fungsi hash, kemudian di XOR lagi menghasilkan hash value kedua ya, terus di chain terus sampai yang terakhir ya, sampai pesan terakhir, blok pesan yang terakhir, blok pesan MN ya, yang terakhir. Nah, ini SHA 512. Nah, di dalam fungsinya ya, ini kan ada fungsi tadi F. Ada lagi di dalamnya ya. Di dalamnya ada ronde-ronde seperti ini ya. Word size yang 0 sampai 1, 2 sampai 79. Berarti ada 0 ditambah 0 ya, berarti jadi 80 ya. Ronde. Ada 80 ronde. Kemudian ronde 1, ronde 0 ya. Oh, sorry. Hash 1, hash 2, hash 3, kemudian di XOR dengan ronde-rondenya ya, dengan ronde yang terakhir, kemudian menghasilkan sebuah nilai hash. Nah, inilah contoh hasil dari tiap rondenya ya. Ronde 1, 2, ini kan 1, 2, 3, 4. Bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ya. 20 kali 4, 80 ya. Total 80. 80 kode dari tiap ini ya. Ini hasil ini. Hasil dia tiap ronde ini ya. Ronde ke 0, ini ronde ke 1, ronde kedua, ronde ketiga dan seterusnya ya. Nah, di tiap ronde itu juga ada apa? Operasinya lagi ya. A masuk ke menjadi B, A menjadi sigma di XOR dengan kemudian di XOR lagi jadi A ya. Nah, ini seperti ini mekanismenya. Ya, semakin rumit ya, membutuhkan waktu untuk membongkarnya gitu ya. Jadi kriptoanalis ya harus
mencari algoritmanya, ya. Ini algoritma ini dibuka ke publik, ya, supaya diuji apakah bisa dibongkar dalam waktu beberapa tahun, ya. Ternyata kalau pembongkarannya membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dia itu sudah bagus untuk menjadi sebuah sistem keamanan, ya, untuk kriptografinya. Nah, ini ada di buku, ya, silahkan tiap tahapannya, ya. Ini bisa kalian cek. Oh, ini cara menghitungnya, ya. Kemudian ada SA3, ya. Nah, kelemahan dari SA1, ya, walaupun belum terpecahkan saat penulis tidak ada yang menunjukkan teknik untuk menghasilkan benturan dalam jumlah waktu yang diujikan. Tapi dianggap tidak aman dan telah dihapus untuk SA2. Ya, mungkin ya ada perubahan yang signifikan, ya, maka SA2 dikembangkan, ya, kemudian menjadi SA3. Nah, ini bisa kalian baca lagi. Nah, SA3 kelebihannya ada menggunakan skema konstruksi spon. Spon itu kan ada pori-porinya gitu, ya, ada pori-porinya. Jadi air itu menetes ke dalam spon, yaitu aliran blok pesannya, ya, yang mengalir itu. Jadi kayak bitstream juga, ya, mengalir. Kemudian air itu bagaimana bisa turun ke bawah, yaitu dengan melakukan di squeezing, di peras gitu, ya, maka dia akan menghasilkan nilai hash nantinya. Coba kita perhatikan. Struktur mendasari SA3 adalah menggunakan konstruksi spon, membawa pesan input dan mempartisikannya menjadi blok ukuran tetap. Kemudian setiap blok diproses secara bergantian dengan output dari setiap perulangan dimasukkan ke perulangan berikutnya, ya. Ini sama dengan metode chain juga, sama. Hasilnya menghasilkan blok output, ya. Fungsi spon didefinisikan oleh 3 parameter, F, R, dan pad. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Ini R-nya, ini adalah pad-nya, ya. Jadi ada penambahan pad, ya. Penambahan sebuah nilai disambungkan dengan pesan, ya. Jadi ditambahkan untuk lebih acak mungkin, ya. Nah, kemudian dia menghasilkan P0, P1, dan seterusnya, ya. Kemudian ini sebagai input. Kemudian outputnya menghasilkan R bits, ya, bit stream. Kemudian menghasilkan Z0 dan Z1. Nah, ini bentuk nilai bit yang akan didapatkan nantinya, ya. Nah, kita perhatikan, ya, struktur sponnya ada 2 tahapan, yaitu absorbing phase dan squeezing phase. Absorbing adalah penyerapan, ya, fase penyerapan. Dengan squeezing adalah fase memeras, ya, memeras. Jadi dari nilai bit tadi, ya, kemudian menghasilkan nilai bitrate R, ya. Kemudian ditambah C, ya, kemudian di XOR dengan P0 dan ini ada gambar 0 pangkat C, ya. Kemudian masukkan fungsi, kemudian setelah fungsinya dihasilkan, di squeezing, ya. Jadi S-nya itu adalah squeezing, ya, ini S. Di squeezing, ya. Squeezingnya dengan apa? Nilai dari F tadi, ya, berisi dengan R dan C, ya. Kemudian diambil Z0-nya, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi, ya. Kemudian fungsi squeezingnya, kemudian menghasilkan Z1 dan seterusnya, ya. Jadi P0 menghasilkan Z0 dan Z1, ya, dari inputnya P0 jadikan Z0 dan Z1, ya. Jadi dari P0 ini menghasilkan Z0 dan Z1, ya. Ya, jadi
Absorbing dia menyerap dulu nih fungsi-fungsinya ya, kemudian di squeezing menghasilkan Z0 dan Z1. Nah, kemudian ini Z0, Z1 itu menjadi sebuah blok pesan ya. Blok pesan. Karena dia memang message-nya ini ya, message-nya sama pad. Jadi Z0 ya hingga nilai warna ungu ini adalah nilai pad-nya ya. Yang sudah di ini juga sudah di apa? Dimasukkan ke dalam fungsi hash-nya ya. Fungsi SAA 3 ya. Nah, itulah SA3 ya, makin kompleks ya. Dan ada lagi nih belum selesai ya. Ini parameter SA3-nya, kemudian nah ini yang step perulangannya ya. Dari ronde 1 ke ronde 3 ke 23 ke 24 ya. Ini karena 0 dan 23 kan. Itu ada stepnya lagi ya. Jadi dari squeezing tadi masuk ke nilai ini F-nya ya, F. Kan tadi ada F di sini. Nah, ini F. Itu ada algoritmanya seperti apa? Ada menggunakan theta step, ada row step, ada p step, ada c step, dan iota step. Apa saja di dalam theta step? Yaitu ada substitusi. Kalau di row step ada permutasi, di p step ada permutation, kalau c step itu ada substitusi lagi, iota step ya menggunakan substitusi. Nah, ini ada deskripsinya lagi ya. Jadi panjang sekali. Jadi fungsi hash yang dikembangkan oleh SA3 ya tidak hanya menggunakan konstruksi spawn aja, tapi fungsi di dalamnya menggunakan tadi theta, row, p, c, iota step ya semuanya. Nah ya, yang lain nih bisa untuk seorang D3 teknik komunikasi ya, hanya mengetahui konsepnya sudah cukup baik ya. Di konsep-konsepnya kamu kuasai saja ya. Nanti bisa menjadikan pengetahuan bagi kalian, dan itu bisa memberikan arahan. Oh, saya menggunakan SAA berapa nih ya yang aman gitu ya. Oh, yang terbaru SA3 Pak gitu kan. Jadi bisa memberikan saran kepada manajer kamu misalnya di kantor nanti gitu. Oh, SAA apa gitu ya. Jangan nggak tahu anak D3 gitu ya misalnya. Wah, apa ya? Saya nggak tahu nih maksudnya apa. Lihat lagi kriptografi, oh baru ngeh. Oh, ini dulu diajarin Pak Maimun gitu ya. Jadi saya harapkan kalian tahu konsepnya aja ya. Dalam-dalamnya mekanisme ini itu nanti bagian penelitian ya. Ini seorang peneliti yang paham isi dari algoritmanya ya. Kecuali kalau kamu mau jadi seorang kriptoanalis ya, membongkar kunci gitu. Nah, ini kamu harus pelajari ini. Jadi saya punya dosen di ITB waktu itu, Pak Yusuf ya. Itu seorang ahli kriptografi dia. Jadi disertasi doktornya itu ya membangun sebuah kriptografi seperti ini gitu loh ya. Nah, kriptografi ini nanti dites apakah tingkat keacakannya baik ya. Kemudian komputasinya rumit enggak ya. Semakin sederhana semakin bagus, karena kalau terlalu rumit proses di dalam contohnya di software gitu ya, itu akan lambat ya. Nah, komputasi harus simple, nilai keacakan itu harus sangat acak gitu ya. Kemudian tidak mudah dibongkar. Jadi komputasi untuk pembongkaran kira-kira berapa lama, berapa tahun gitu ya. Nah, itu adalah membuat sebuah
kriptografi di dalam fungsi hash ya. Kalian yang penting paham aja apa SAA, bagaimana penggunaan fungsi hash ya, bagaimana membuat fungsi hash yang aman ya, harus ada tadi, ada pre-image ketahanan pre-image ya, pre-image 2, kemudian ada collision pre-image. Collision apa tadi? Saya juga lupa ya. Collision resistant ya, ketahanan collision. Nah, ini. Baik, materi sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan?